Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada orang tersebut pemahaman yang mendalam dalam ajaran agama Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita masuk ke dalam pembahasan baru. Namun sebelum kita membahas pembahasan baru, agak sedikit terjadi salah letak antara versi kitab yang tercetak dengan versi kitab PDF yang saya bagikan tadi sore. Kalau dalam kitab PDF yang saya bagikan tadi sore dalam grup, setelah pembahasan Talhinul Quran, mengiramakan Al-Quran, langsung khomisan pembahasan yang kelima adalah berkaitan dengan salam. Tapi kalau kita merujuk ke dalam kitab versi cetak, cetakannya sama, ya, cetakan Darul Fikr, ya, cetakan Darul Fikr dari Damaskus, juga yang versi PDF-nya Darul Fikri juga, cuman tata letaknya berbeda. Ya, kalau dalam kitab ini setelah Talhinul Quran, masalah taswir itu masalah buat gambar atau foto. Kemudian setelah itu baru ahkamus sya'ri, bagaimana menata rambut kita, hukum-hukum yang berkaitan dengan menata rambut. Kemudian baru hukum-hukum yang berkaitan dengan salam kalau kita merujuk ke dalam versi kitab. Tapi kalau dalam versi PDF, setelah pembahasan yang kita bahas kemarin, langsung dibahas mengenai salam, ya, raddus salam, mengenai apa hukumnya kita memberi dan menjawab salam yang diberikan oleh orang kepada kita. Nah, karena yang sudah saya bagikan di dalam grup itu adalah versi PDF, mungkin di malam yang berbahagia ini saya tidak merujuk kepada kitab versi cetak, tapi menggunakan PDF supaya ketersinambungan pengajian kita itu sama antara kitab yang saya baca dengan teks kitab yang Bapak Ibu pegang. Ini menjadi penting karena yang namanya pengajian itu Bapak Ibu, dia tidak loncat-loncat, itu namanya pengajian seperti itu. Jadi sangat keliru ketika ada orang menganggap setiap pengajian kita itu temanya disesuaikan dengan permintaan seseorang atau permintaan pengurus masjid. Tidak. Yang namanya pengajian itu seperti sinetron, berkesinambungan ceritanya. Mulai kita ngaji tahun 2012 bab taharah jilid 1, dan kita sudah masuk jilid keempat. Pada malam yang berbahagia ini kita masih di jilid keempat. Jadi lebih kurang sudah 8 tahun pengajian kita di Masjid Baitus Sholihin Ule Karing. Kita alhamdulillah sudah masuk jilid keempat. Jadi seperti itu pengajian. Jadi tidak ada yang namanya by request. Jadi nanti Bapak Ibu, penting saya utarakan ini sehingga tidak ada anggapan kenapa bahasan tema itu malam ini. Ini tidak ada, murni tidak ada. Kayak kemarin ada misalnya orang yang bertanya, "Ustadz,
kenapa pembahasannya tema mengenai melagukan Al-Quran. Tidak ada, karena kebetulan tema itu yang kita ngaji gitu. Begitu juga dulu saya teringat betul ketika tema tentang manasik haji, banyak jamaah yang tidak terlalu tertarik dengan tema itu, sehingga banyak jamaah yang kemudian meninggalkan pengajian. Ada beberapa jamaah yang mengusulkan, Ustadz udah loncat aja tema haji, karena banyak dari kita itu belum tentu mau naik haji dalam waktu dekat. Toh bagi orang yang naik haji baru membutuhkan manasikul haji atau hukum-hukum yang berkaitan dengan haji. Nah, saya bilang tidak bisa seperti itu, ini pengajian. Kurikulum pengajian yang mengikuti tulisan kitab, tidak boleh loncat-loncat. Kecuali Bapak Ibu dengar ceramah, itu temanya terserah si penceramah kan gitu. Kalau pengajian ya tergantung kitab yang kita sepakati sejak awal, yang kita jadikan rujukan di dalam setiap pengajian. Maka terkadang temanya enak untuk didengar, tapi juga terkadang tidak enak untuk dibicarakan seperti itu. Kayak sinetron. Sinetron misalnya punya 1000 episode, tidak semua episode itu mengasyikkan kita nonton. Kadang-kadang membuat kita geram nonton episode tertentu. Tapi kalau kita teruskan, akhirnya menjadi satu kesinambungan pikiran antara episode sebelumnya dengan episode seterusnya. Begitu juga pengajian. Jadi Bapak Ibu izinkan saya di malam yang berbahagia ini kita lewatkan kitab kita. Kita masuk ke dalam kitab versi PDF, pembahasan yang kelima, As-Salamu, pembahasan tentang salam. As-Salamu, ya sebelumnya Syekh Wahbah Zuhaili mendefinisikan makna salam. As-salamu huwa ismun min asma'illahi ta'ala. Jadi kata salam itu sebenarnya salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau dirinya itu punya nama. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Maka gunakanlah, pakaikanlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dalam berdoa kepada Allah. Itu permintaan Allah kepada kita. Cuman Allah tidak membatasi namanya itu. Ya, Allah tidak membatasi jumlah namanya itu berapa, Allah Subhanahu wa taala tidak batasi. Tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah kemudian beristihad mencoba menghitung nama yang ia sebut sendiri di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis. Ternyata jumlahnya itu sebanyak 99 nama ya, jadi Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama. Salah satu dari 99 nama itu adalah As-Salam ya, As-Salam. Maka permulaan pembahasan ini, kata salam itu sendiri terambil sebenarnya dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa maknahu, adapun maknanya adalah ismullahu atau ismullahi alaika ay anta fi hifdihi. Ya. Kalau kita memberikan salam kepada orang lain, berarti kita mendelivery, mengirimkan nama Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, ay anta fi hifdihi. Atau makna lainnya kita mendoakan orang tersebut agar selalu berada di bawah lindungan, jagaan, proteksi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah kenapa nanti dalam kitab tasawuf dikatakan seorang muslim itu ada dua kewajibannya dimanapun dan kapanpun dia berada. Yang pertama, kewajiban yang pertama, dimanapun dan kapanpun dia berada, dia wajib menyebarkan ajaran agama Allah. Itu yang pertama. Baik dia di negeri muslim maupun di negeri non muslim, kewajiban dia yang pertama mendakwahkan ajaran Islam. Ya, maka Bapak Ibu tidak heran kalau misalnya sampai di negeri non muslim seperti Amerika, orang Aceh yang datang ke sana jadi pendakwah. Meskipun ketika sampai kembali di Aceh, mereka tidak dikenal sebagai pendakwah gitu loh. Ya, di Amerika itu ada kota kecil namanya Harrisburg. Di situ ada musala kecil punya orang Aceh.
Ya, jadi orang-orang Aceh pelarian masa konflik ke Amerika itu dulu padahal si gambakung di kampung. Tapi kemudian bisa menjadi pendakwah yang disegani di Amerika. Kenapa? Tanggung jawab setiap muslim itu pertama, dimanapun dia berada, dia wajib menyebarkan rahmatan lil alaminnya ajaran agama Islam. Dan itu ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Kalian semua, kata Allah, sebaik-baiknya manusia kalau menjalankan fungsi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, dimanapun seorang muslim berada, dia bertanggung jawab terhadap kedamaian tempat yang dia pijaki itu. Jadi kalau kita sekarang domisilinya di Banda Aceh, maka kita wajib menjaga kedamaian di kota Banda Aceh. Kalau ada seorang muslim dengan kehadiran dia di tempat tersebut membuat konflik, membuat pertikaian, berarti dia sudah merusak entitas seorang muslim itu sendiri. Karena kata muslim itu merupakan ambilan dari kata assalam itu sendiri. Ya, apalagi ucapan perdamaian kita kepada orang lain itu adalah assalamualaikum, yang terambil dari nama Allah Subhanahu wa taala assalam. Jadi dimanapun kita berada, kita punya tanggung jawab menyebarkan ajaran agama Allah. Yang kedua, kita punya tanggung jawab menjaga kedamaian di tempat tersebut. Jadi kalau terjadi konflik di mana ada muslim, itu anomali dari kemusliman seorang manusia gitu. Jadi kalau Bapak Ibu wilayahnya, kampungnya semua muslim tapi ribut-ribut, itu anomali kemusliman seorang manusia, seperti itu. Tidak patut seorang manusia yang mengaku dirinya sebagai muslim kemudian kehadiran dia di tempat tersebut menimbulkan konflik, menimbulkan masalah. Masalah pasti ada, tetapi bagaimana menyelesaikan itu secara damai, itulah prinsip assalam, seperti itu. Kama yuqal, dan oleh karena itu makna assalamualaikum sama seperti kita mengatakan kepada seseorang Allahu yusahibuka, Allah Subhanahu wa taala menyertaimu, Allah Subhanahu wa taala menemanimu, Allah Subhanahu wa taala bersama denganmu. Itu maknanya sama. Jadi kan damai sekali. Kalau Bapak Ibu marahan dengan orang gampang saja, Bapak Ibu. Ya, kalau kita marahan dengan orang gampang saja, kasih salam sama orang itu, assalamualaikum. Orang itu masih tidak mau jawab, kasih sekali lagi, assalamualaikum. Masih tidak mau jawab, kasih sekali lagi, assalamualaikum. Masih tidak mau jawab, Bapak Ibu bilang, tidak jawab salam berdosa. Pasti dia akan jawab waalaikumsalam. Ya, meskipun jutek nadanya itu tidak semangat, tapi pasti dia jawab waalaikumsalam gitu kan. Ya, minimal sudah mau jawab salam kita, itu tandanya dia udah mulai mau bersahabat dengan kita gitu. Jadi kalau kita marahan dengan orang, tinggal kasih salam saja sama orang itu, assalamualaikum. Kalau dia nggak mau jawab, bilang nggak jawab salam berdosa. Kalau mau berdosa dengan saya, jawab salam gitu kan. Akhirnya dia terpaksa untuk menjawab salam. Atau maknanya juga Allahumma aka, Allah Subhanahu wa taala bersama denganmu. Walissalami ahkamun hiya ma ya'ti, dan salam itu dalam fikih punya hukum-hukum tertentu ya, punya hukum-hukum atau beberapa hukum turunan seperti yang ingin dibahas kemudian. Di paragraf berikutnya Syekh Wabazweli mengatakan ibtida'us salam sunnatun. Jadi seseorang memulai salam atau memberikan salam kepada orang lain hukumnya sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya disingkat, sebenarnya hadisnya cukup panjang. Saya bacakan versi panjangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman dengan secara sempurna sampai saling mencintai antara sesama. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kemudian Rasulullah menawarkan sesuatu kepada sahabatnya. Apa tawaran Rasulullah? Awala adullukum ala syai'in, maukah saya tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang kalau kalian mengerjakan sesuatu itu tahabbtum,
kalian akan saling mencintai antara sesama kalian? Sahabat kemudian jawab, bala ya Rasulullah, ya kami mau ya Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata, ini hadis kutipannya, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam antara sesama kalian. Ya, jadi tadi konflik permusuhan sepatutnya selesai dengan memberikan salam, assalamualaikum, itu selesai gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kemudian kalimat yang digunakan oleh Rasulullah di dalam hadis ini afsus salam atau ifsa'us salam. Ifsa itu maknanya tebarkanlah salam, bukan ilqa'us salam. Jadi Rasulullah tidak menggunakan kalimat atau kata ilqa'us salam. Ilqa'us salam, sampaikanlah salam. Jadi sampaikanlah salam itu tidak ada usaha untuk kita menebarkan salam. Dulu di Banda Aceh ada seorang bapak-bapak, bapaknya Ustadz Khalidillah itu. Kalau Bapak Ibu kenal Ustadz Khalidillah, bapak beliau itu orang jamaah tabligh, kemana-mana itu assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, sehingga kami waktu kecil itu kenal beliau itu dengan Bapak Salam. Ya, suatu hari saya ingat betul nenek saya itu nanya sama beliau, Pak, kenapa kalau ketemu dengan orang selalu kasih salam? Wah, dia memaknakan ini, ifsa'us salam, masih ingat betul. Nabi geyu tebarkan salam, kata dia. Nabi perintahkan kita untuk menebarkan salam. Sehingga dia dimanapun, kapanpun ketemu orang sambil bawa sepeda motor, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Nah itu, jadi maknanya seperti itu memang Bapak Ibu. Kemanapun kita berada, kita kasih salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Minimal kalau dalam budaya kita orang Aceh tidak bisa seperti itu, assalamualaikum. Bapak Ibu ketemu dengan orang yang kita kenal, angkat tangan kalau lagi sedang berkendara. Minimal seperti itu kan masih dibenarkan meskipun tidak dengan syariat, tapi dibenarkan dalam kultur masyarakat kita. Angkat tangan. Atau minimal bunyikan klakson, tetet seperti itu kan dibenarkan dalam kultur kita. Setidaknya kita tidak pakai syariat, tapi di kultur kita itu dibenarkan. Ini jangan pula kita lewat di hadapan orang angkat tangan juga enggak, klakson juga enggak. Padahal orang itu sudah mengalah. Misalnya ada mobil jalannya sempit, ada orang mengalah, kita sebagai rasa hormat kita klakson lah sekali dua kali. Itu kan seperti itu tradisi di tempat kita. Ya ini ndak lewat aja, ndak tahu pun terima kasih. Itu klakson berapa kali itu tet itu kan tanda terima kasih. Ya jadi syariat kita juga punya, adat kita, tradisi kita juga punya seperti itu. Ya meskipun kita baiknya ya turunkan kaca assalamualaikum, itu baiknya. Kalau sanggup seperti itu ya lebih baik tentunya. Waradduhu minal fardi fardu ain. Jadi membalas salam itu dari individu yang diberikan salam, ya maka di sini dibahasakan dalam fikih waradduhu minal fardi. Kalau salam itu diberikan kepada satu individu, maka individu yang diberikan salam kepada orang tersebut, hukum menjawab salam itu fardun ain. Fardun ain apa maknanya? Wajibnya di atas individu itu. Tidak boleh tidak, wajib hukumnya. Maka tadi kalau ada orang musuhan dengan kita, kita kasih salam, dia nggak mau jawab, dosa. Dosa. Maka dia harus jawab waalaikumsalam. Minimal meskipun dengan hati yang berat dia harus jawab waalaikumsalam. Gitu. Wa minal jamaati fardu kifayatin. Jadi kalau salamnya untuk jamaah banyak, maka hukum jawabnya fardu kifayah. Maknanya apa? Kalau sebagian orang dalam kelompok itu sudah menjawab salam, maka jatuh kewajiban itu pada orang-orang yang lain yang ada di dalam kelompok itu. Kan nanti Bapak Ibu detailnya dalam fikih, orang yang berjalan sunnah memberikan salam kepada orang yang duduk, bukan sebaliknya. Jadi tidak betul itu kalau ada orang lewat, orang yang di pos kamling kasih salam sama orang yang di atas sepeda motor, itu salah. Orang yang di atas sepeda motor kasih salam dengan orang yang ada posis kamling, seperti itu. Assalamualaikum. Kemudian orang yang di posis kamling itu boleh dijawab satu orang saja, gugur kewajibannya kepada orang lain. Tapi baiknya ya semua kasih waalaikumsalam rame-rame. Kemarin kami kedatangan Pak Menteri Agama ke UIN itu. Beliau masuk ke auditorium Pak Ali Hashimi,
Ya, nama auditorium kami itu Auditorium Ali Hashimi. Baru masuk dia menghadap ke audiens sambil angkat tangan besar-besar, dia ngomong Assalamualaikum gitu. Nah, itu kalau satu orang saja jawab sah hukumnya ya, secara fikih. Tapi secara struktural komando enggak betul. Apalagi dia jenderal kan gitu. Nah, sehingga semua jawab Waalaikumsalam rame-rame seperti itu. Nah, kenapa demikian? Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika diberikan salam kepada kalian dengan tahiyah, ya tahiyah itu salam khas Islam ya, salam khas Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan selamat pagi Om Swastiastu, itu salam NKRI. Ya, salam NKRI itu selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu ya, tapi kadang-kadang saya pakai itu juga Pak kalau di Jakarta. Kalau di Jakarta apalagi di Kementerian Agama ya harus pakai seperti itu ya. Tapi kalau di Aceh enggak, kalau di Aceh cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu ya. Kan beda kalau di Jakarta itu diversity-nya luas sekali ya. Kan kita tidak tahu, mungkin orang di samping kita itu bukan beragama Islam. Karena Kementerian Agama itu jangan Bapak Ibu pikir cuman agama Islam Pak. Kementerian Agama itu ada bina masyarakat Hindu, ada bina masyarakat Kristen, ada bina masyarakat Buddha, ada Katolik, ada Protestan, ada Konghucu, ada Islam. Dirjen bina masyarakatnya 7 itu paling banyak. Kalau kementerian lain enggak seperti Kementerian Agama. Jadi sangat beragam di Kementerian Agama. Maka kalau Bapak Ibu pergi ke Kementerian Agama di lapangan Banteng di Jakarta itu jangan kaget. Kalau ada pegawai di Kementerian Agama pakai rok pendek, enggak pakai jilbab. jangan kaget. Sebagian teman-teman saya yang dari Aceh itu, terutama yang bukan dari Kementerian Agama, misalnya mohon maaf dari teman-teman Unsyah pergi karena ada prodinya, yang prodi yang harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama, kembali ke Aceh ngeluh dia, kok di Kementerian Agama ada ya orang yang nggak pakai jilbab. Karena bukan Kementerian Agama Islam ya, itu yang harus dipahami. Kementerian ini kan menaungi semua, dia itu semua agama yang formal di Indonesia, seperti itu. Jadi wa idza huyitum bi tahiyyah, yang dimaksud dengan tahiyyah di situ tahiyatul Islam, maka wajib fahayyu bi ahsana minha, itu kan fi'il amr, itu perintah. Maka wajib kita jawab dengan bi ahsana minha aw rudduha, atau minimal dengan salam yang diberikan seperti salam yang diberikan kepada kita. Itu standar minimumnya. Jadi kalau diberikan assalamualaikum, minimal kita jawab waalaikumsalam. Tapi kalau bi ahsana minha, waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau baik lagi wa maghfiratuhu wa ridwanuh, ya itu kalau mau baik lagi ditambah seperti itu. Itu makna bi ahsana minha. Aurudduha waalaikumsalam, cukup sekedar itu aja. Wa ibtida'us salam min jama'atin sunnatu kifayah, begitu juga sebaliknya. Tadi individu memberikan salam kepada sekelompok orang, yang memberikan salam dari individu sunnah, yang menjawabnya kalau sekelompok orang fardu kifayah. Tapi kalau sebaliknya, ada sekelompok orang kasih salam kepada satu orang, contoh di masyarakat kita rombongan mau silaturahim lebaran ke kampung, ke rumah saudara kita tidak tahu lagi rumah saudara kita itu di mana. Dalam mobil kita 7 orang atau 5 orang, kemudian mau tanya alamat saudara kita itu sama orang yang sedang berjalan seorang diri di samping jalan. Semua saudara kita di mobil itu buka kacanya, sama rame-rame assalamualaikum, rame-rame boleh. Tapi itu fardu kifayah, sunnah hukumnya ibtida'us salam min jama'atin, jamaah kelompok yang memberikan salam pertama sekali itu hukumnya fardu kifayah ya, atau sunnah kifayah, mohon maaf. Ini ada istilah sunnah kifayah, saya baru dengar juga sunnah kifayah. Makna sunnah kifayah, kalau satu orang saja yang mewakili boleh, gugur semua sunnah itu dari orang lain, itu makna sunnah kifayah. Tapi kalau diberikan oleh rame-rame juga boleh gitu.
Seandainya kita dalam mobil, satu orang saja yang kasih salam, biasanya kan yang di samping kiri, sopir yang kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku lagi maaf. Alamat populan dipat. Nah, kan gitu. Maka gugur kesunahan itu dari jamaah yang lain yang ada di dalam mobil tersebut. Ini menarik dulu Bapak Ibu, ada cerita. Dalam surat An-Nisa, Bapak Ibu boleh buka nanti surat An-Nisa ayat 94. Dulu ternyata di awal Islam, untuk menandakan seorang itu muslim atau non muslim, kemampuan dia menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 94. Wa idza darabtum fi sabilillah wa idza darabtum fil ardi fatabayyanu wala junaha alaikum. Gimana itu? Wa idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaghu aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah. Jadi dulu ada peristiwa gini Bapak Ibu. Sekelompok pasukan Islam, menurut sebagian kitab tafsir ada mengatakan setelah peristiwa perang Hunain. Menurut sebagian tafsir lagi setelah perang Tabuk. Menurut sebagian tafsir lagi setelah perang Khaybar. Jadi ada berbagai versi. Jadi Rasulullah SAW biasanya membagi-bagi pasukannya sampai nanti ada pasukan yang paling belakang. Tugas pasukan yang paling belakang itu pasukan sapu jagat. Dia membersihkan. Seandainya ada pasukan Islam yang capek, kecapean, tidak sanggup lagi jalan, itu mereka yang tolong. Atau ada pasukan Islam yang terluka, dia yang tolong. Atau ada barang yang tertinggal, nanti pasukan sapu jagat itu yang tolong. Biasanya pasukan terakhir yang balik itu pasukan yang cukup pemberani. Orang-orang pemberani semua di situ. Jadi seperti itu dibagi, pasukan-pasukannya dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok kecil setelah perang. Nah, pada saat sepulangnya para sahabat itu dari peperangan, mereka ketemu dengan seorang laki-laki dari Bani Salim di tempat yang lumayan agak tinggi, sedang mengembalakan beberapa ekor ternaknya, ekor kambingnya, beberapa ekor kambing sedang diternak di situ. Kemudian sekelompok sahabat Nabi ini curiga kalau yang di atas bukit itu bukan kelompok Islam, bukan orang Islam, tapi orang musuh daripada Islam. Kan cukup berbahaya kalau di dataran tinggi itu kemudian tiba-tiba mereka menyerang kelompok Islam, itu cukup berbahaya. Maka untuk menguji apakah orang yang di atas bukit itu yang sedang ternak itu banyak atau tidak banyak, muslim atau bukan muslim, bagian teman dari kita atau musuh kita, para sahabat pada saat itu mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak dijawab-jawab, Assalamualaikum, tidak dijawab. Akhirnya orang di atas bukit itu menjawab Waalaikumsalam. Kemudian itu menimbulkan kecurigaan di sebagian para sahabat. Nah, pimpinan perangnya pada saat itu, pimpinan panglima perang kelompok kecil itu Khalid bin Walid, ya, dia mengambil satu sikap tegas. Kalau bahasa sekarang apa itu? Terukur ya, istilah apa itu? Tindakan tegas dan terukur. Ngambil tindakan tegas dan terukur karena takut orang itu yang di atas itu musuh, bukan orang Islam. Meskipun sudah mengucapkan Waalaikumsalam, tapi mengucapkan Waalaikumsalam itu ada masa jeda, dan itu membuat Khalid bin Walid sebagai pimpinan curiga betul. Kalau dia enggak mengambil sikap tegas dan terukur itu, boleh jadi nanti orang yang di atas itu akan balik menyerang kelompok muslim. Sehingga Khalid memerintahkan kepada pasukannya untuk nyerang. Pasukannya sempat bimbang. Ya Khalid, dia kan sudah mengucapkan salam. Serang, kata Khalid bin Walid. Serang, singkat cerita matilah orang itu. Ya, seorang laki-laki dari Bani Salim mati gara-gara tadi itu, gara-gara peristiwa itu. Nah, akhirnya cerita ini sampai ke telinga Nabi. Nabi marah betul. Khalid, apakah kamu sudah belah dada dia? Dan kamu sudah lihat dia itu orang munafik, dia itu enggak beriman, apakah kamu sudah belah dada dia? Tanya Rasulullah itu. Marah betul Rasulullah itu. Nah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, jika kalian
melakukan perjalanan atas nama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu. Ya, perjelas kondisi orang itu. Kalau dia muslim, tidak boleh kalian apa-apakan. Kalau dia tidak bersenjata, tidak boleh kalian apa-apakan. Dosa besar itu membunuh orang muslim itu. Tapi ini jangan Bapak Ibu geser kemana-mana ya. Ini murni kita sedang membahas surat An-Nisa 94. Jangan Bapak Ibu geser kemana-mana. Jangan Bapak Ibu politisasi nanti pakai viral. Ini udah jangan, udah usah. Ini kan kita murni belajar fikih tentang salam malam ini. Kebetulan tentang itu. Marah betul Rasulullah itu, marah betul, murka betul Rasulullah. Dan kemurkaan Rasulullah itu dibenarkan oleh Allah. Surah An-Nisa 94 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah, jika kalian keluar dalam berjuang menegakkan ajaran agama Allah, fatabayyanu. Kalau ketemu dengan orang, perjelas sebelum kalian mengambil sikap kepada orang itu. Jelaskan dulu status orang itu sebelum kemudian ambil sikap. Sikap tegas terukur itu boleh diambil setelah status orang itu jelas. Kalau dia betul-betul musuh, ada senjata, tembak, ambil itu gerakan terukur, tegas terukur itu. Tapi kalau nggak ada senjata, nggak ada apa-apa, nggak ada berlawanan, cuman pengembala ternak, apalagi dia jawab assalamualaikum, nggak boleh kalian apa-apakan. Maka ayat berikutnya, wala taqulu liman alqa ilaikumussalam, janganlah kamu mengucapkan bagi orang yang kamu ketemui, alqa ilaikumussalam, kemudian orang itu menjawab salam kepadamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab, lasta mu'minan tabtaghu aradal hayati dunia, kemudian kamu membantah, kamu itu bukan muslim demi kepentingan duniawi kamu, demi kepentingan sesaat kamu, tidak boleh itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikritik habis. Khalid bin Walid akhirnya mengaku salah, insaf Khalid bin Walid. Ya, Rasulullah cari keluarga laki-laki dari Bani Salim itu, dicari oleh Rasulullah. Mana keluarganya, dicari. Ya, kemudian Rasulullah bayarkan diat 100 ekor unta, dibayarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu fairnya Nabi. Nabi kan penguasa, anak buahnya buat kesalahan, dia ngakui. Itu fair, Nabi Muhammad fair. Dan Rasulullah bertanggung jawab penuh. Kenapa tanggung jawabnya itu enggak dilimpahkan kepada Khalid bin Walid? Karena Khalid bin Walid kan di situ statusnya anak buah Rasul yang hanya menjalankan perintah Rasul. Meskipun dia salah dalam menerjemahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang pimpinan itu yang harus bertanggung jawab. Rasulullah ambil tanggung jawab itu. Datang Rasulullah ke keluarga laki-laki yang sudah dibunuh tadi, nanya apa yang mau. Oh, cukup diat ya Rasulullah. Kalau seandainya keluarga itu minta kepala Khalid dipenggal sama Nabi itu. Ya, tapi karena permintaannya cukup diat, dibayarkan diat 100 ekor unta. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, kalau ada orang kan ada itu. Setelah pembagian harta ghanimah, ini cerita lain. Setelah pembagian harta ghanimah, suatu hari ada orang Arab Badui merasa Rasulullah tidak adil. Sehingga dia cekek Rasulullah dari belakang itu. Ya Muhammad, idil. Dijawab sama Nabi Muhammad, ilam adil fama ya'dil. Kalau saya enggak adil, siapa lagi yang mau adil itu? Ya, maka cukup berbahagia Bapak Ibu kalau ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Kalau Rasulullah enggak adil, siapa lagi yang mau adil selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini ada sabotase ya? Bukan ya? Bukan. Saya khawatirnya sabotase, kan harus hati-hati sekarang. Baik. Wal afdalu salam min jami'ihim. Nah, ini yang tadi kita katakan. Dan afdolnya semua yang ada dalam rombongan itu memberikan salam kepada satu orang tadi. Walau salima jama'atun ala syakhsin, seandainya satu orang atau jamaah semuanya memberikan salam kepada satu orang, wa qasada raddu alaihim jami'an jaza dzalika, dan satu orang itu kemudian ingin membalas salam kepada semua, itu boleh juga, sah juga. Salam seperti itu juga sah. Baik. Wasaqtul fardi fi haqqil jami', dan kemudian gugur kewajiban kepada semua jamaah yang memberikan salam. Jadi cukup standar minimum itu kita mengucapkan assalamualaikum wa firraddi wa alaikumussalam, dan ketika menjawab rad atau membalas itu cukup dengan waalaikumsalam.
Atau tidak mesti dengan kata jamak. Ini disepakati oleh para ulama. Boleh assalamualaikum kalau dia perempuan misalnya satu orang boleh. Tidak mesti semua konteks kita menggunakan assalamualaikum. Atau kalau dia sendiri assalamualaikum boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW terkadang dikasih salam assalamualaikum ya Rasulullah. Sendiri Rasulullah dikasih salam sama sahabatnya. Atau bahkan bagi yang lidahnya tilo itu enggak pas mengucapkan. Jadi dulu Rasulullah SAW kan punya ibu susu namanya Suwaibah. Ya, Suwaibah itu lidahnya enggak pas betul karena dia bukan orang Arab asli, dia itu orang Ethiopia, sehingga mengucapkan assalamualaikum itu susah, sehingga dia mengucap assalamualaikum gitu ucapannya itu enggak jelas. Dan itu dibenarkan juga oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak mesti dengan assalamualaikum, boleh dengan assalamualaikum, assalamualaiki, assalamualaikunna. Kalau banyak perempuan boleh itu semua dengan kalimat-kalimat itu. Wa yajibu ziyadatul wawi fi raddi salam. Sebagian ulama mengatakan wajib kita tambah wa-nya. Kalau jawab salam enggak cukup Waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam seperti itu. Wa qala jama'atun la tajib wa innama tundabu. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak wajib, sunnah saja itu. Wa akmaluhu, dan sempurnanya kalimat salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sempurnanya. Kalau kita mau kasih salam, tidak ada kalimat yang lebih sempurna dibandingkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab wa firraddi, dalam jawab salam yang sempurnanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab ini sampai situ. Tapi kalau Bapak Ibu baca hadis Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah menambahkan waridwanuhu wa maghfiratuhu, seperti itu. Ada dua tambahan lagi, waridwanuhu wa maghfiratuhu. Jadi kalau ada orang kasih salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sunnahnya kalau bi ahsana minha kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu, dan pengampunan baginya, bagi yang memberikan salam kepada kita, waridwanuh, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala baginya. Itu yang kita temukan di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan terlebih dahulu pengajian kita di malam yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allahumma fiqh ila qamit tariq wa nasr minallah fatun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.